Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Angka COVID di Indonesia hingga hari ini, tanggal 27 Agustus 2021 mencapai 277.391 kasus dengan peningkatan rata-rata 16.941 kasus. Masalah yang ditimbulkan akibat tingginya angka COVID tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa sektor, yaitu sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan politik. Pada sektor ekonomi ada beberapa dampak. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Yang kedua, banyak sektor usaha yang tidak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, pedagang kecil kehilangan mata pencarian. Dan yang keempat, meningkatkan angka kemiskinan. Di sektor sosial juga terdapat beberapa dampak. Yang pertama, peredaran narkoba dan pengguna narkoba bertambah. Yang kedua, ruang gerak masyarakat menjadi sangat terbatas. Yang ketiga, terjadinya keletihan sosial. Dan yang keempat, meningkatnya angka kematian. Dalam sektor budaya, ada beberapa dampak juga, yaitu masyarakat tidak dapat melaksanakan kegiatan adat istiadat. Kemudian masyarakat juga banyak yang belum terbiasa dengan kondisi new normal pada saat ini. Pada sektor pendidikan, kegiatan pembelajaran jarak jauh belum terlaksana secara optimal. Di sektor keagamaan, masyarakat tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dan untuk saudara-saudari kita yang muslim, ibadah haji mesti ditunda. Lalu pada sektor terakhir, yaitu sektor politik, adanya penundaan pilkada. Pada tabel analisis Fishbone, digunakan 4 kategori untuk menjelaskan penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, antara lain Man, Method, Material, dan Mother Nature. Pada kategori Man, terdapat beberapa indikator yang menyumbang tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan 3M. Kemudian, ada beberapa oknum ASN yang menyalahgunakan wewenangnya, seperti contoh mengkorupsi dana bantuan sosial COVID-19. Lalu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat lebih cenderung percaya berita hoax daripada informasi yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, pada kategori material, ada beberapa penyebab meningkatnya kasus COVID di Indonesia, antara lain fasilitas kesehatan dan perawatan medis yang terbatas, penanganan pasien COVID yang kurang tepat, lalu banyaknya penyebaran isu dan informasi hoax tentang COVID. Kemudian pada kategori metode terdapat salah satu contoh penyebab tingginya kasus COVID di Indonesia, antara lain oknum-oknum pejabat yang tidak memberikan contoh yang baik, seperti menggelar acara pernikahan di tengah pandemi COVID yang jelas-jelas melanggar aturan PPKM. Dan yang terakhir adalah Mother Nature, di mana munculnya varian baru COVID-19, yaitu variasi Delta yang dinilai lebih cepat penyebarannya daripada virus COVID pada umumnya. Kaitan masalah ini dengan nilai-nilai aneka adalah dari nilai akuntabilitas. Yang pertama, para pejabat tidak memberikan contoh yang baik dengan mengadakan acara yang melanggar aturan PPKM seperti acara pernikahan. Yang kedua, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Yang ketiga, ASN tidak bertanggung jawab dengan wewenang yang diberikan dengan memperjualbelikan vaksin subsidi pemerintah. Yang keempat, memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang jumlah kasus COVID di Indonesia. Yang kelima, tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat. Yang keenam, masyarakat belum memahami secara jelas pentingnya protokol kesehatan. Dari nilai nasionalisme, yang pertama,
ASN yang korupsi melanggar sumpah jabatannya. Yang kedua, pemberlakuan PPKM belum secara merata ke seluruh masyarakat. Yang ketiga, saling bahu-membahu menghadapi kesulitan selama pandemi. Yang keempat, mendukung program vaksinasi. Yang kelima, menerapkan protokol kesehatan. Dan yang keenam, tidak memberikan cap buruk kepada penderita COVID. Dari nilai etika publik, yang pertama, bersikap jujur ketika mengidap COVID, melakukan isolasi dan tidak melakukan kegiatan yang memungkinkan penularan COVID. Yang kedua, tidak menyembunyikan data dan fakta mengenai kasus COVID. Yang ketiga, membantu dengan tulus pedagang kecil. Yang keempat, tidak mendiskriminasi pasien COVID. Dari nilai komitmen mutu, yang pertama, pengembangan vaksin merah putih. Yang kedua, peningkatan pelayanan publik terutama oleh tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, pemberlakuan vaksinasi per RT agar kegiatan vaksinasi lebih efektif. Dari nilai anti korupsi, peduli dan memiliki rasa solidaritas dengan tidak mementingkan diri sendiri. Contoh hilangnya solidaritas ialah fasilitas isoman DPR yang memanfaatkan uang negara. Yang kedua, salah satu faktor penyebab kerumunan vaksin ialah kurang disiplinnya panitia penyelenggara. Contoh kasus yang menjadwalkan vaksin dimulai pukul 8, namun panitia baru tiba pukul 10. Dan yang ketiga, munculnya kasus korupsi bansos, jual beli vaksin napi, mengartikan bahwa pejabat berwenang tidak memiliki kesederhanaan dan mengharapkan keuntungan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.